Apa pengertian yang kita pahami? Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ada tanda bekas sujud di wajah mereka. Sebetulnya kiasan, bukan abstrak. Kiasannya, orang yang salat tu nampak di wajahnya cerah, murah senyum, tutur katanya katuju orang mendengar, sikapnya katuju orang mencaliak. Pokoknya tingkah lakunya baik. Itu mencerminkan ada tanda bekas sujud di wajah mereka. Tak salah barangkali serupa dalam pantun tadanga dewa, layang-layang tabang melayang enggok di rantiang kayu jati. Sungguh elok orang sembayang, mukanya janiah, hatinya suci. Orang salat demikian. Kalau ada kita mukanya karuah, hatinya busuk, dan tak batu salatnya terus. Tapi kalau mukanya janiah, nampak kawan senyum kawak balik senyum kawan kau. Awak senyum kalau dia balik senyum dengan kawan kan senang awak. Tapi andai kata awak senyum kawan anak saya tak lama perasaan awak. Atau mungkin kawan senyum awak tak balik senyuman, kawan mungkin bertanya-tanya kawak. Makanya Bapak Ibu rahmatillah, kulah di antara tanda yang Allah kemukakan dalam surat Al-Fat, surat yang ke-48, ayat yang terakhir, ayat yang ke-29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud ila akhiril ayah. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, kembali sejenak kita tinggalkan kegiatan kita. Kita datangi masjid kita ke dalam rangka melakukan ubudiyah untuk melaksanakan solat zuhur secara berjamaah. Sebelum pelaksanaan solat kita lakukan secara berjamaah, terlebih dahulu kita isi rohani kita dengan siraman agama. Pada hari kita berada pada tanggal 1 di bulan Rabiul Akhir, sampai balik sampai 23 Hijriah. Lah kita tinggalkan bulan Rabiul Awal di bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih terasa dalam suasana Rabiul Awal. Pada kesempatan ini kita kemukakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surat yang ke-48. Di dalam ayat ini Allah kemukakan kepada kita 5 tanda sebagai pengikut Rasulullah. Kita mulai pengajian kita dengan ungkapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlindung kita kepada Allah jauh daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Apa maksud orang yang bersamanya yang kata Allah ini? Apakah yang hanya hidup di masanya atau siapa? Ba'am ketimbul tanda tanya taka itu. Andai kata orang yang hanya hidup di masa beliau, tentu tidak masuk awak dah.
namun ayat Allah rupanya berlaku sampai akhir hayat, mulai diturunkan sampai akhir hayat. Berarti yang bersamanya Rasulullah itu maksudnya adalah umatnya, pengikutnya. Jadi kata Allah dalam ayatku, Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, artinya pengikutnya. Bagaimana pengikut Nabi itu? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir. Di mana tak tegas terhadap orang kafirnya? Dari segi ibadah tidak ada istilah kita toleransi dengan mereka non muslim. Menurut anggapan kita, selain yang beragama Islam itu kafir. Menurut mereka tentu tak itu pula. Selain yang seagama jenis tentu kecek mereka mungkin kafir pula. Terserah kepada mereka. Nanjalih menurut awak, selain yang seagama jawab adalah kafir. Nah, rupanya kejadian yang ada di zaman Rasulullah, orang kafir Quraisy dengan berbagai macam daya upaya agar Nabi berhenti menyampaikan ajaran Allah, namun Nabi tidak namuah. Lalu ajak badamai dari orang kafir Quraisy. Kecek orang kafir Quraisy ko, Muhammad badamai si ko tu ba'a. Kecek Nabi ba'a cara damainya. Takaiko kecek orang kafir Quraisy ko, ketika engkau melakukan ibadah bersama umatmu, kami dengan pengikut kami ikut dengan engkau melakukan ibadah. Dan ketika kami dengan pengikut kami melakukan ibadah, engkau dan umatmu juga akan ikut melakukan ibadah bersama kami. Turunlah ayat Allah sebagai teguran yang kita kenal dengan ayat surat Al-Kafirun. Kata Allah dalam ayat tersebut, Kul ya ayyuhal kafirun. Kecaan ke orang kafir itu kata Allah. Anak dikecekkan kepada mereka orang kafir tersebut, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian pun juga tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Ujung ayat, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagi kami agama kami. Jadi rupanya dari segi ibadah tidak ada istilah kerajasama dah. Tapi dari segi muamalah, dari segi kehidupan boleh. Mereka umpama menggalih, awak membali, silakan. Awak nak menggalih, nyo membali, boleh. Nyo punya usaha, kita kerajo ya nyo, boleh. Awak punya usaha, nyo nang kerajo jawab, silakan. Tapi kalau segi ibadah, tidak ada istilah toleransi. Itu kafir yang berada di luar Islam. Tapi rupanya Bapak Ibu, ada lo kafir yang berada dalam Islam. Di mana letak ada kafir berada dalam Islam? Nyo Islam keceknya tapi kafir. Ini mah Islam yang dalam keadaan kafir tersebut, Nabi sampaikan kan demikian, Bunyal Aslam ala khamsin. Islam itu tagak dengan 5 sandi. Ma 5 sandi. Pertama syahadat, yang kedua salat, ketiga puasa, nang kampek zakat, kelima haji. 3 di awal dengan 2 di belakang terjadi perbedaan persyaratan. Terjadi perbedaan persyaratan. Yang 3 di awal, salah satu di antara yang 3 kau ditinggalkan, kecek Nabi kafir. Tapi yang 2 di belakang punya persyaratan. Zakat kalau ada 200, kalau tidak ada boleh menerima. Haji kalau ada kemampuan dan boleh pai. Kalau tidak ada kemampuan tak boleh pai, tidak pai dah. Kan demikian. Tapi yang 3 di awal tidak ada istilah kita bisa memilih. Nah, sebagai contoh kata Nabi, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, makoinyo kafir yang nyata. Di kalau kafir nyata, kau cara jawabnya kan sabana-bana kafir kan. Meninggalkan salat dengan sengaja, kafir yang nyata. Sabana-bana kafir. Kalau orang kafir Bapak Ibu, kok meninggal, kok mati, kok wafatnya, kita baca dalam surat At-Taubah surah 6 surah 6 ke 9 ayat 6 ke 84. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Dan jangan kamu salatkan salah seorang di antara kamu yang mati untuk selama-lamanya. Wala takum ala kabrihi, jangan pula tagak di kuburannya. Innahum kafaru billahi wa rasulih, disebabkannya kafir dengan Allah dan Rasulnya. Dek kafir ya Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, yang mereka itu mati dalam keadaan fasik.
Nah, orang yang serupa itu kata Allah, wala tusalli, dan jangan kamu salatkan. Itu Allah melarang. Nah, tidak kali salatkan itu sia orang yang tidak salat. Walaupun dalam pengakuannya agama Islam, di mana kau KTP Islam gua. Tapi hanya sekedar identitas. Dan ajaran Islam tidaknya perbuat terutama salat. Maka kata Allah, wala tusalli, dan jangan kamu salatkan. Kalau jangan itu kata Allah tidak boleh dah. Jika ada aja di antara kita yang menyalatkan mereka tidak salat, berarti kita menantang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan serupa itu berhati-hati kita. Aku ada jenazah tiba rumah saji, tahu orang kau tidak salat, tidak usah satu menyalatkan. Tapi kok ada di antaranya mungkin nyoba tu ustaz ba, kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak. Itu yang jadi pertimbangan deh sebagian ulama. Kan demikian. Makanya Bapak Ibu rahmatillah, andai kata memang lajaleh mereka tidak salat, tidak usah salatkan. Tegas terhadap kafir yang berada dalam Islam. Kemudian yang kedua kata Allah, pengikut Nabi itu ruhama'u bainahum, sesama mereka berkasih sayang. Ba orang berkasih sayang. Inginkah nanyo sayang ikutan ayo? Inginkah nanyo sayang ikut silaku? Inginkah sansaro? Inginkah barangkali rusak perasaan, rusak pikiran? Indah. Sadapi mungkin nan elok-elok sana muncul rancak-rancak sini kemukukan nang buruk apa simpan. Model itu kita hendaknya. Sehingga Nabi sampaikan kepada kita dalam hadis sebagai contoh, kecek beliau, kun kal yadain wala takun kal uzunain. Jadilah kamu bagaikan dua tangan, jangan jadi bagaikan dua telinga. Kalau dua tangan ba'ah, tolong menolong, bantu membantu, saling bakal aja samu. Kalau dua telinga, walaupun cik perumahan, cik RT, cik RW, tidak saling kenal mengenal, dan mau sapu menyapu. Kalau ada bak demikian kondisinya dalam kehidupan, tidak nemu sapu menyapu, tidak temu tegur menegur, tidak kenal mengenal, hang barahang, heng baraheng saja, maka mereka bak laksana kecek Nabi, wala takun kal uzunain, bantu dua telinga. Telinga kita kanan je kiri sampai kiamat tak akan pernah bersuara. Tak akan pernah tolong menolong. Tak sumbik telinga kanan je pabian sedek kirinya. Tak sumbik lo nak kiri, nan kanan anak saya rasa yang seorang kecilnya. Kan demikian. Tak ada tolong menolong. Andai kata ku ada dalam masyarakat demikian, tu kata Nabi, wala takun kal uzunain. Mereka bagaikan dua telinga. Di dalam dua tangan mereka tolong menolong, bantu membantu, saling berkasih sayang. Itu pengikut Nabi. Kemudian yang ketiga kata Allah, pengikut Nabi tersebut tarahum ruka'an sujadan, kamu lihat mereka itu rukuk sujud. Nan pertama dulu orang yang rukuk, orang yang sujud, orang yang manga. Dewa Islam tentu orang yang solat. Kalau kamu lihat di ma wak calia, tentu ditampik narami. Ditampik narami itu di ma solatnya, di musaji, kalau tidak di musala. Berarti ayat Allah kok pengikut Nabi itu kata Allah tarahum ruka'an sujadan, kamu lihat mereka itu rukuk sujud, mereka ikut laksanakan solat berjamaah. Baca lo cik dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43, ampiang sama lo je ko. Wa aqimus shalah wa atu zakah warka'u ma'ar raki'in. Ayat ko salefel setaraf setingkat. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Rukuk bersama kau manga berjamaah juga. Nah, ada yang mendasarkan bahasanya pelaksanaan solat berjamaah itu hukumnya wajib. Aku dasar dua ayat ku diantaranya. Pertama surah Al-Baqarah ayat yang ke-43, dan kedua surah Al-Fat ayat yang ke-29. Tarahum ruka'an sujadan. Di pada hakikatnya kan kita baca sebagaimana ungkapan Nabi, pelaksanaan solat berjamaah hukumnya sunat muakkad. Tapi kalau pahami secara mendalam wajib kecek sebagian. Baam ku demikian ku ayatnya. Tarahum ruka'an sujadan, kamu lihat mereka tu rukuk sujud. Warka'u ma'raki'in, mereka rukuk bersama orang yang rukuk. Kan demikian. Sehingganya mereka menterjemahkan sebagian, maka salat berjamaah ko hukumnya kecek mereka wajib. Di makanya Bapak Ibu, kita hendaknya punya keyakinan dek lantaran pelaksanaan berjamaah ko nilainya jauh beda dengan seorang. Maka alangkah baiknya kita perbuat dengan berjamaah. Itu maka datang ke masjid kita. Yang ketiga, yang keempat kata Allah, ia bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Tanda pengikut Nabi itu kata Allah, mereka ukur segala sesuatu dengan reda Allah.
dalam kehidupannya bermasyarakat, dalam kehidupannya berumah tangga, dalam kehidupannya berusaha, ukuran segala sesuatunya deknya reda Allah. Ikonya kerajukan Allah reda dak, ikonya bui Allah reda dak, ikonya lakukan Allah reda dak. Reda Allah ukurannya. Model kita menggalih umpama, andai kata model kuat menggalih lain menurut sunnah, lain menurut Nabi perbuat. Umpama sebagai contoh, kalau barang nan elok, iwak kecik elok. Kalau nan barang nan rusak, iwak kecik rusak. Kalau nan bagus, iwak kecikan bagus. Nan busuk, kecikan busuk. Siapakah yang mampu demikian? Tidak sadonya mampu dah. Banyak di antara kita maaf, ndak awak, ndak orang kadang-kadang. Oh kau rancak kemah, padahal kau buruak. Ada di antara kita kadang-kala maaf, yang mereka kekeceknya keluar muncul. Kau ngalih orang surau saja kau. Kau mengalih Nabi saja kau. Mengalih orang surau, mengalih Nabi kau bah jujur bana. Tapi setelah teliti orang ndak jujur dah. Itu untuk mengelabui orang saja, rusak akidah awak jadinya. Rusak ibadah awak jadinya. Amakunya Bapak Ibu rahmati Allah, yang kita hendaknya mampu berbuat yang terbaik, wa ukur segala sesuatunya dengan reda Allah. Kalaulah reda Allah ukuran kita, mudah-mudahan aman. Dalam rumah tangga reda Allah, suami berbuat reda Allah modeko ndak, istri berbuat Allah reda modeko ndak. Kalaulah serupa itu, mudah-mudahan aman rumah tangga. Dalam kehidupan masyarakat demikian pula. Kalau kau berbuat kira-kira orang suka ndak, Allah reda ndak. Kalaulah ukurannya reda Allah, aman. Tapi kalau ukurannya napasu, ukurannya parwi, tidak akan pernah aman dah. Yang terakhir, yang kelima dalam ayatku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tanda pengikut Rasulullah itu simahum fi wujuhim min asari sujud. Ada tanda bekas sujud di wajah mereka. Bapak Ibu, apakah tanda bekas sujud di wajah mereka kok yang Allah maksudkan hitamkan niang? Maaf. Ada sebagian jemaah kita nampak dia awak hitam kan yang kadang-kadang mudo-mudo baru. Apakah itu yang Allah maksudkan dengan ada tanda bekas sujud di wajah mereka? Wak calik ibu-ibu dah don hitam kan yangnya dah. Bahkan kalau tiba ibu-ibu hitam bau saukan memoles. Ko ada dompol lagi dompol. Kami tu. Bapak Ibu rahmatillah Allah. Apa maksud Allah dalam ayat simahum fi wujuhim min asari sujud? Ada tanda bekas sujud di wajah mereka. Perbandingan Bapak Ibu, maaf. Ada seorang jemaah yang ambo kenal semenjak wirid kasinan. Orang babak mula babak lah. Barau mau beliau mau menyangkut 92, mau tanyakan ke anak beliau. Anaknya Bena, nama Bena. Barau mau babak 96. Allah 96 mau beliau tetap bisa laksanakan solat berjamaah ke masjid. Nah, kalau tak percaya Bapak Ibu silakan buktikan itu di Masjid Ar-Rahman Kubu dalam dekat tapi Bandar Bakali ada orang babak nama babak aku tak tahu orang babak mula babak lah. Cuman perbandingan dewanya. Pernah mau bertanya kepada beliau, "Bak, maaf Bak, kecil ambo. Kira-kira Bak semenjak umur bara solat Bak yang tak tertinggal-tinggal lai." Dan kecil beliau, "Ko rasanya Ustaz, sajak balih dari dan berakal rasanya dan masajuk sengaja bertinggal lindak dora." Sajak balih berakal taruhlah umur 5 balih, kini 96 umur beliau. Berarti kalau 81 tahun beliau sekurang-kurangnya solat Pak. Allah 80 tahun 1 tahunnya solat tidak ada hitamkan yang gada. Atau makanya Allah sampaikan dalam ayat ko, apa pengertian yang kita pahami simahum fi wujuhim min asari sujud. Ada tanda bekas sujud di wajah mereka. Sebetulnya kekiasan, bukan abstrak. Kiasannya orang yang solat tu nampak di wajahnya cerah, murah senyum, tutur katanya ketujuh orang mendengar, sikapnya ketujuh orang mencaliak, pokoknya tingkah lakunya baik. Itu mencerminkan ada tanda bekas sujud di wajah mereka. Tak salah barangkali serupa dalam pantun terdengar dewa, layang-layang tabang melayang inggok di rantiang kayu jati. Sungguh elok orang sembayang, mukanya janiah, hatinya suci. Orang solat demikian. Kalau ada kita mukanya karuah, hatinya busuk, dan tak batu solatnya terus. Tapi kalau mukanya janiah, nampak kawan senyum kawak balik senyum kawan kau. Awak senyum kalau dia balik senyum dengan kawan kan senang awak. Tapi andai kata awak senyum kawan anak saya, tak lama perasaan awak. Atau mungkin kawan senyum awak tak balik senyuman, kawan mungkin bertanya-tanya kawak. Makanya Bapak Ibu rahmatillah, kulah di antara tanda yang Allah kemukakan dalam surat Al-Fat, surat yang ke-48, ayat yang terakhir, ayat yang ke-29. Bapak Ibu bisa lihat kembali di rumah.
ku ayat yang kita muka-mukakan berkaitan dengan tanda-tanda pengikut Rasulullah yang Allah mengukuhkan tanda tersebut. Mudah-mudahan 5 tanda tuak punya sehingga kok nanti dah kelak awak menunjuk mengungkapkan kepada Nabi, ya Rasulullah Muhammad, aku ini umat engkau. Ada tandanya dah, mudah-mudahan awak bisa diakui. Tapi andai kata awak menunjuk, ya Rasulullah, aku ini umat engkau, tidak ada tandanya dah, bagaimana kita akan bisa diakui? Itulah yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Andai kata ada kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.